Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Cibubur, terdiri dari Suganda, Silpiana Inayatul Ulia, Nawang Kurnia Alam Santoso, dan Alicia Panhira. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi berjudul Peran Mahasiswa dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Era Digital. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Di era digital, bentuk korupsi semakin beragam, tetapi transparansi juga semakin mudah dilakukan. Karena itu, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan, membangun integritas, bersikap jujur, dan ikut mengawasi lingkungan sekitar. Presentasi ini akan membahas ringkas mengenai penyebab korupsi, dampaknya seperti apa, hingga bagaimana mahasiswa dapat berperan aktif dalam pencegahannya. Nah, teman-teman, pada bagian latar belakang ini kita ingin memahami dulu mengapa isu korupsi masih menjadi topik yang sangat relevan dan penting untuk kita bahas, terutama bagi kita kalangan mahasiswa. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral, budaya, dan juga sistem yang saling terkait. Jika korupsi terus terjadi, maka pembangunan negara akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Karena itu, bagian ini akan menjelaskan beberapa alasan utama mengapa kita perlu menaruh perhatian besar pada isu ini. Sekarang kita bahas ya yang poin-poin yang ada di latar belakang ini. Yang pertama itu, korupsi masih menjadi masalah utama di Indonesia. Korupsi masih menjadi ancaman besar bagi kemajuan Indonesia. Banyak kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa praktik ini masih terjadi di berbagai sektor, dari baik pemerintah maupun juga swasta. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi belum sepenuhnya bisa diberantas. Nah, di sini juga ada era digital memunculkan bentuk korupsi baru, namun juga membuka peluang transparansi. Perkembangan di zaman sekarang dengan teknologi yang sangat cepat membuat bentuk korupsi semakin canggih, seperti manipulasi data digital atau penyalahgunaan sistem elektronik. Namun, di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi alat untuk memantau, melacak, dan meningkatkan transparansi agar korupsi lebih mudah dideteksi. Di sini juga mahasiswa berperan sebagai agen perubahan atau agent of change. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam pembawa perubahan. Kita memiliki akses terhadap pendidikan dan informasi, sehingga diharapkan bisa menjadi penggerak dalam pembangunan budaya anti korupsi, baik di lingkungan kampus maupun juga di masyarakat. Nah, di sini juga pentingnya menanamkan nilai integritas di lingkungan kampus dan juga masyarakat. Integritas di sini adalah fondasi utama dalam mencegah korupsi. Jika nilai integritas ditanamkan sejak di bangku kuliah, maka ketika kita terjun di dunia kerja, kita akan berperilaku secara jujur, bertanggung jawab, dan anti korupsi sudah menjadi bagian dari karakter kita. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah memahami latar belakang permasalahan, pada bagian ini kita akan membahas inti dari apa itu korupsi dan mengapa nilai integritas sangat penting sebagai benteng utama dalam mencegahnya. Dengan memahami definisi korupsi secara jelas, kita dapat mengenali bentuk-bentuk tindakan yang tergolong koruptif, baik yang besar maupun yang sering dianggap sepele. Selain itu, memahami nilai-nilai integritas membantu kita membangun karakter yang kuat, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nilai integritas ini bukan hanya cuma teori, tetapi harus menjadi kebiasaan yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita masuk aja ke penjelasan pada poin-poin ini. Yang pertama itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan publik. Korupsi terjadi ketika seseorang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perilaku ini jelas merugikan banyak orang karena hak publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu ada kejujuran dan juga rasa tanggung jawab. Integritas selalu dimulai dari kejujuran. Orang yang jujur tidak akan memanipulasi informasi atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sikap bertanggung jawab juga membuat seseorang berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Di sini juga ada konsistensi antara ucapan dan juga tindakan.
Integritas bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga memastikan tindakan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Konsistensi inilah yang menciptakan kepercayaan. Lalu ada keteladanan moral. Orang yang berintegritas menjadi teladan bagi orang lain. Ia menunjukkan perilaku yang baik, adil, dan beretika dalam setiap situasi. Nah, yang kelima itu ada tindakan berprinsip meski tanpa pengawasan. Integritas terlihat jelas ketika seseorang tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Inilah bentuk integritas yang paling penting karena mencerminkan karakter dan nilai dalam diri. Nah, kita lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu ada faktor penyebab korupsi. Setelah memahami apa itu korupsi dan juga nilai-nilai integritas yang seharusnya kita miliki, pada bagian ini kita akan melihat apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Penting bagi kita untuk memahami penyebabnya agar kita bisa mengidentifikasi akar masalah dan mencegahnya lebih efektif. Nah, secara umum, penyebab korupsi dapat berasal dari dua sisi, yaitu dari faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan kondisi pribadi seseorang seperti moral, karakter, dan juga kepribadian. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan, sistem, dan juga budaya yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan mengetahui kedua aspek ini, kita dapat lebih memahami bahwa korupsi tidak hanya terjadi karena kemauan individu, tetapi juga karena situasi dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sekarang mari kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu ada moral dan imannya itu lemah. Korupsi sering dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pegangan moral yang kuat. Ketika nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak ditanamkan, seseorang akan lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Lalu ada gaya hidup yang konsumtif. Kemauan untuk hidup mewah dan mengikuti tren tanpa kemampuan finansial, ini juga dapat mendorong seseorang mencari cara cepat mendapatkan uang, termasuk melalui tindakan koruptif. Yaitu lalu ada serakah dan juga tidak bertanggung jawab. Sifat serakah seseorang membuat seseorang itu ingin mengambil lebih dari haknya, ditambah dengan kurangnya rasa tanggung jawab. Tindakan korupsi menjadi lebih mudah dilakukan. Yang selanjutnya itu ada dari faktor eksternal. Kalau tadi itu ada faktor internal, nah kita lanjut masuk ke faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal di sini adalah kurangnya pengawasan dan transparansi. Lingkungan yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat akan memberi celah bagi individu untuk menyalahgunakan kekuasaan. Minimnya transparansi juga membuat penyimpangan sulit terdeteksi. Nah, di sini juga ada budaya permisif terhadap kecurangan. Ketika lingkungan membiarkan atau menganggap wajar tindakan curang, seseorang cenderung mengikuti arus. Budaya permisif seperti ini sangat berbahaya karena menormalisasi perilaku koruptif. Lalu di sini ada lemahnya penegakan hukum. Jika hukum tidak ditegakkan secara tegas dan adil, maka pelaku korupsi tidak merasa takut. Hukuman yang tidak memberi efek jera akan membuat korupsi terus berulang di masyarakat. Seperti contohnya yang di Indonesia sekarang ini, kasus-kasus korupsi di sini tuh menurut kita tuh lemah karena hukum itu bisa dibeli ibaratnya kan gitu. Demikian penjelasan dari saya mengenai latar belakang, pengertian, dan juga faktor penyebab korupsi. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas analisis kasus dan perspektifnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kasus terkait penyalahgunaan dana kegiatan kampus oleh oknum mahasiswa maupun dari staf administrasi. Kasus yang dianalisis adalah adanya penyalahgunaan dana kegiatan kampus. Misalnya dana acara, dana organisasi, atau dana operasional yang seharusnya dipakai untuk kegiatan mahasiswa, tetapi justru dipakai untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu. Kasus ini termasuk dalam kategori petty corruption atau korupsi kecil. Walaupun nilainya tidak besar, praktik seperti ini tetap merugikan dan merusak ekosistem kampus. Ada dua penyebab utama dari kasus ini, yaitu yang pertama, lemahnya integritas individu yang mengelola dana. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari pihak kampus seperti tidak adanya audit atau laporan keuangan yang transparan.
Dampaknya sangat serius ketika dana kampus disalahgunakan. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi, baik dari mahasiswa, orang tua, maupun masyarakat. Berikut ada solusinya, yaitu untuk mencegah kasus ini. Ada beberapa solusi: transparansi laporan dana, audit internal secara berkala, pendidikan integritas dan etika bagi mahasiswa maupun staf administrasi. Untuk slide selanjutnya, kita akan melihat kasus dari sisi hukumnya, yaitu penyalahgunaan dana termasuk tindak pidana korupsi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001. Jika terbukti melakukan korupsi, sanksinya sangat tegas, hukuman penjara selama 4 tahun sampai 20 tahun, denda mulai dari 200 juta hingga 1 miliar. Untuk kasus yang berat, bisa dikenakan hukuman seumur hidup. Undang-undang juga memberikan perlindungan bagi saksi, korban, atau pelapor sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Jadi, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa korupsi meskipun kecil tetap memiliki dampak besar dan harus dicegah melalui integritas, pengawasan, dan kepatuhan hukum. Selanjutnya kita akan membahas dampak korupsi. Yang pertama, menurunkan kepercayaan publik. Korupsi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, menghambat pembangunan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur dicuri, mengakibatkan proyek menjadi mangkrak. Yang ketiga, menambah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Korupsi seringkali mengalihkan sumber daya dari program-program sosial untuk kalangan orang miskin. Yang keempat, merusak moral bangsa. Praktik korupsi menumbuhkan budaya ketidakjujuran, instan, dan meremehkan aturan. Serta yang terakhir, menurunkan citra Indonesia di dunia, di mana korupsi yang masif membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal karena khawatir dengan ketidakpastian hukum. Pada poin ini kita akan membahas upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Kampus adalah miniatur negara dan tempat pembentukan karakter calon pemimpin bangsa. Upaya pencegahan ini berfokus pada penampakan nilai dan mekanisme kontrol internal. Yang pertama, bentuk komunitas mahasiswa anti korupsi. Organisasi ini berfungsi sebagai agen perubahan yang aktif mengawasi praktik kampus. Yang kedua, transparansi dana organisasi, mewajibkan keterbukaan mengenai sumber dan penggunaan dana. Yang ketiga, kuliah dan seminar etika publik, mengintegrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum atau penyelenggaraan kegiatan rutin. Yang keempat, literasi digital berintegritas, mengajarkan cara menggunakan teknologi informasi dan media sosial secara bertanggung jawab dan etis, menghindari penyebaran hoaks, serta memastikan integritas data dan informasi. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Di tingkat masyarakat ini, pencegahan berfokus pada edukasi, partisipasi publik, dan pengawasan eksternal. Yang pertama, ada kampanye digital anti korupsi. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kesadaran dan pesan anti korupsi secara masif dan menarik. Yang kedua, ada edukasi publik dan diskusi terbuka. Mengadakan pelatihan dan forum diskusi di komunitas lokal. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan KPK. Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program pencegahan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Kolaborasi dengan lembaga anti korupsi dan organisasi masyarakat sipil, memperkuat mekanisme pengawasan dari luar pemerintah. Peran mahasiswa di era digital yang pertama menjadi agen perubahan dan pengawasan sosial. Mahasiswa menggunakan platform digital untuk memantau kebijakan publik. Yang kedua, mengembangkan teknologi pelaporan publik. Mahasiswa dengan latar belakang teknologi atau desain dapat berinovasi, menciptakan aplikasi yang aman dan mudah diakses masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi. Yang ketiga, menyuarakan nilai integritas di media sosial. Mahasiswa berperan sebagai influencer moral dengan konsisten mempromosikan nilai-nilai anti korupsi. Yang keempat, menjadi contoh perilaku jujur dan transparan. Peran ini mulai dari diri sendiri, mahasiswa harus mempraktikkan kejujuran akademik. Yang terakhir, mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Mahasiswa menggunakan kecakapan digital mereka untuk menyederhanakan isu korupsi yang kompleks menjadi materi yang mudah dipahami. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa korupsi merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan.
Mahasiswa memiliki peran strategis untuk menumbuhkan budaya anti korupsi melalui sikap jujur, penggunaan teknologi secara bijak, dan keberanian menolak kecurangan sekecil apapun. Budaya anti korupsi dimulai dari diri sendiri dan dibangun melalui kebiasaan kecil yang konsisten. Dengan integritas dan kesadaran digital, mahasiswa dapat menjadi motor perubahan menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.